pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tinjauan berbagai literatur untuk memahami dan membandingkan definisi perilaku pengendalian berat badan atau weight control behavior. Pemilihan konsep weight control behavior atau perilaku pengendalian berat badan dilatar belakangi karena istilah ini telah menjadi fokus dalam banyak penelitian lintas bidang, terutama karena kaitannya dengan kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan tekanan sosial terhadap tubuh. Namun, hingga saat ini belum terdapat satu definisi tunggal yang disepakati. Beberapa literatur menggambarkannya sebagai bagian dari gaya hidup sehat, sementara yang lain mengaitkannya dengan perilaku kompensasi yang ekstrim dan beresiko. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan tantangan dalam hal pengukuran, perbandingan hasil penelitian, serta pengembangan intervensi yang efektif. Oleh karena itu, kami memilih konsep ini sebagai topik untuk didalami dengan meninjau literatur definisi agar lebih komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap berbagai definisi yang berkaitan dengan perilaku pengendalian berat badan dalam literatur ilmiah. Melalui penelaahan konsep dan perbandingan perspektif, artikel ini berupaya merumuskan definisi baru yang lebih komprehensif, jelas secara konseptual, serta aplikatif dalam konteks penelitian dan intervensi. Definisi yang dirumuskan diharapkan mampu membedakan secara tegas antara strategi pengendalian berat badan yang bersifat adaptif dan yang bersifat maladaptif, serta mempertimbangkan dimensi psikologis, sosial, dan budaya yang melatar belakangi perilaku tersebut. Dalam meninjau definisi-definisi sebelumnya, kita bisa melihat bahwa perilaku pengendalian berat badan tidak hanya dipahami sebagai sekedar diet, tapi lebih luas. Amanda dan koleganya pada tahun 2003 menyebutkan diet sebagai usaha untuk mengontrol asupan makanan dan minuman agar mencapai berat badan yang ideal. Sementara itu, menurut Griffin dan Fogg pada tahun 2001 serta Rosen dan Miles tahun 2015, orang yang ingin menurunkan berat badan cenderung melakukan perubahan gaya hidup, seperti mengatur pola makan dan rutin berolahraga. Stiles dan Shields dan koleganya pada tahun 2012 melihat perilaku kompensasi sebagai tindakan korektif, yaitu upaya seseorang untuk menangkal efek dari perilaku yang dianggap menyebabkan kenaikan berat badan. Lalu, Balantekin et al. Tahun 2015 menegaskan bahwa diet sebenarnya mencakup banyak bentuk perilaku dari yang sehat sampai yang tidak sehat. Jadi bukan satu perilaku tunggal saja. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa masing-masing definisi menyoroti sisi yang berbeda. Ada yang fokus pada tujuan ideal, ada yang menekankan perubahan perilaku, dan ada pula yang melihat motivasi di balik tindakan tersebut. Pada slide ini, kita akan membahas hasil analisis dan sintesis dari beberapa definisi perilaku pengendalian berat badan. Pertama, menurut Amanda dan koleganya pada tahun 2003, fokus utamanya adalah pada pencapaian berat badan ideal dengan cara mengontrol asupan makanan dan minuman. Definisi ini sederhana dan mudah dipahami, namun ada kelemahannya, yaitu kurangnya mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang juga mempengaruhi perilaku seseorang. Lalu dari Balantekin dan koleganya, pada tahun 2015, kompensasi dipandang sebagai suatu spektrum, mulai dari perilaku adaptif hingga maladaptif. Keunggulan pendekatan ini adalah sifatnya komprehensif, tetapi terlalu luas dan kurang spesifik, sehingga sulit dioperasionalisasikan secara praktis. Selanjutnya, Griffin dan Fogg pada tahun 2021 lebih menekankan gaya hidup sehat dan tujuan peningkatan kesehatan secara umum. Hal ini memberikan konteks positif, namun sayangnya cenderung mengabaikan tekanan sosial dan motivasi internal yang juga mempengaruhi keputusan makan seseorang. Terakhir, Stiles dan koleganya pada tahun 2012 memandang perilaku kompensasi sebagai tindakan korektif terhadap makan berlebih. Definisi ini cukup kuat dalam menggambarkan mekanisme perilaku kompensasi, namun belum secara jelas membedakan mana perilaku kompensasi yang sehat dan mana yang justru beresiko. Dari keempat definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, dan sosial secara seimbang saat mendefinisikan perilaku pengendalian berat badan. Contoh kasusnya adalah Emma, siswi SMP berusia 15 tahun yang sejak kecil memiliki berat badan di atas rata-rata.
Pada usia 5 tahun, MBI-nya sudah tergolong tinggi, dan ia sering menunjukkan keinginan untuk menurunkan berat badan meskipun belum paham caranya. Pada usia 7 tahun, orang tuanya mulai memperhatikan bahwa Emma sulit mengendalikan keinginan untuk makan camilan meski sedang tidak lapar. Ini adalah indikasi dari rendahnya inhibitory control. Seiring bertambahnya usia, Emma mulai sangat takut menjadi gemuk. Saat berusia 9 tahun, ia mulai merasa khawatir secara berlebihan terhadap kenaikan berat badan dan mulai menghindari makanan tertentu secara diam-diam. Di usia 15 tahun, Emma melaporkan bahwa ia rutin melewatkan waktu makan, mengurangi porsi makan secara drastis, hanya memilih makanan rendah kalori, dan sesekali menggunakan metode tidak sehat seperti memuntahkan makanan atau menggunakan suplemen untuk menekan nafsu makannya. Ia sering menyatakan bahwa ia sedang diet, padahal di laboratorium, Emma justru mengonsumsi lebih banyak kalori dibanding teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa intake aktual tidak selalu sesuai dengan yang ia laporkan. Emma juga mengalami gejala depresi dan memiliki harga diri yang rendah. Ia merasa gagal jika berat badannya tidak turun dan sering merasa bersalah setelah makan. Berdasarkan pola-pola perilaku ini, Emma termasuk dalam kategori extreme dieter, salah satu dari 4 kelompok yang diidentifikasi dalam penelitian Balantekin dan kawan-kawannya, yang ditandai dengan penggunaan berbagai strategi pengendalian berat badan, termasuk yang tidak sehat. Definisi akhir, perilaku pengendalian berat badan merupakan suatu rangkaian perilaku sadar dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengatur asupan makanan dan minuman secara kuantitatif dan kualitatif sebagai bagian dari strategi pengelolaan berat badan yang mempertimbangkan kondisi kesehatan, latar belakang psikososial, serta nilai-nilai pribadi yang diyakini individu sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap tubuhnya. Kesimpulan dari tinjauan literatur definisi ini menyoroti pentingnya definisi yang jelas dan komprehensif tentang diet dan perilaku pengendalian berat badan untuk membedakan strategi yang sehat dan tidak sehat. Kajian literatur menunjukkan bahwa definisi yang ada belum sepenuhnya menangkap kompleksitas pengalaman individu, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif. Definisi baru yang dirumuskan menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam mengatur asupan makanan secara sadar dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek psikososial dan nilai pribadi. Definisi ini diharapkan menjadi dasar teoritis yang fleksibel untuk penelitian, intervensi, dan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan budaya. Berikut ini merupakan beberapa acuan yang kami gunakan untuk melakukan tinjauan literatur dari definisi perilaku pengendalian berat badan. Terima kasih.